Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya. Salawat beserta salam senantiasa selalu tercurah limpahkan keharibaan baginda agung Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat malam sahabat-sahabatku dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke. Semoga sahabat semuanya selalu ada dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipermudah urusannya, dicembarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan diberikan keberkahan tentunya. Nah sahabat, alhamdulillah pada malam hari ini saya juga di sini masih tetap diberikan kesehatan ya, dan juga dapat bersilaturahmi tentunya dengan sahabat semuanya. Dan juga saya juga kedatangan tamu yang mana tamu ini sebelumnya sudah calling-callingan ya, atau sempat telepon kepada tim Gio ya. Yang mana ini adalah dari jauh juga ya sahabat, dari jauh juga, dan beliau bersama sopirnya tadi datang sore tadi ya. Dia adalah ibu dari Ibu Lurah ya sahabat. Nah, untuk lebih tahu apa sih tujuan dari Ibu Lurah ini datang ke sini, kita langsung saja untuk bertanya-tanya sama Ibu Lurah. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ya. Tadi ke sini jalan lancar Bu ya, tidak ada gangguan di jalan. Alhamdulillah lancar. Di sini cuma berdua ya sama sopir, apa ada yang lainnya ikut? Sama putra dan putri saya. Oh, iya, iya. Ya, sempat saya dengar lewat tim Gio tadi ya, ibu ini ada permasalahan yang memang ada sakut pautnya dengan sang bidu wanita itu ya. Betul Bu ya? Betul Pak Ustaz. Yang namanya Mbak Lia Elena ya. Betul Pak Ustaz. Memang di kampung Ibu sudah viral ya, sudah terkenal itu yang namanya Mbak Lia ya. Iya Pak Ustaz, terkenal banget ya. Dan juga Ibu kesini awalnya ya gara-gara Pak Lia ya. Ya, gara-gara biduan satu itu Pak Ustaz. Oh, sebenarnya saya juga baru cuma dengar garis besarnya saja ya, belum tahu sedetil mungkin bagaimana sih permasalahannya sampai-sampai suami Ibu sampai tergila-gila sama Mbak Lia. Begini Pak Ustaz, awal mulanya itu suami saya tuh sering bikin konser atau pentas Pak Ustaz, atau orkes ya kalau di kampung itu. Dan sering sekali suami saya itu mengundang bintang tamu, para artis-artis, yang salah satunya itu adalah Mbak Lia tersebut Pak Ustaz. Dan di situ seringkali Mbak Lia dan Mbak Lia yang selalu ditunjuk suami saya Pak Ustaz. Dari situ suami saya kok tiba-tiba itu kayak apa ya, linglung Pak Ustaz gitu, kayak kena, istilahnya kena apa itu, pelet Pak Ustaz. Itu masalahnya. Gitu ya. Ya Pak Ustaz. Jadi Mbak Lia ini sering diundang sama Bapak ya di desa ya, di Betul, Pak Ustaz. Tempatnya apa namanya, kediaman Iya, betul. Bapak Lurah ya. Iya, betul. Terus mungkin saja Bapak Lurah ini apa sering makan bareng, minum bareng sama Mbak Lia? Di situ saya masih belum
paham juga Pak Oh, Ustadz belum dari paham situ ya, juga. karena suami saya juga sering nggak pulang dan saya belum apa ya namanya menemukan bukti yang real banget untuk masalah itu. Tapi saya tuh merasa setiap kali saya tuh sering kali bermimpi tuh kok mukanya tuh Mbak Lia gitu loh, dan suami saya sering manggil Lia Lia. Di situ saya timbul kecurigaan itu Pak Ustadz. Itu Pak Ustadz. Apalagi kalau pas mau apa namanya pas tidur ya, mungkin sering Ya, egonya yang dipanggil hanya Lia ya. iya Pak Ustadz. Di situ sering saya mendengarnya seperti itu. Ya terkadang Bu Lurah ya, pengaruh yang sangat kuat itu memang ada barang apa minuman atau makanan yang sempat dikasihkan sama Mbak Lia, Betul, Pak Ustadz. dan itu kemakan atau keminum sama Pak Lurah itu juga sangatlah cepat reaksinya gitu. Tapi Pak Lurah kan tidak mungkin ya seorang yang apa namanya berkuasa, dan juga dia juga pasti ditokohkan, punya istilahnya nggak mungkin semudah itu dengan penyanyi itu kok bisa sampai terpincut ya, tergila-gila ya. Tapi selain sering ego itu, sering menyebut nama-nama Lia itu apa saja yang Pak Lurah sering menurut Ibu itu ada keanehan gitu? Sering sekali Pak Ustadz. Semua tentang pekerjaannya tuh dia tidak fokus, terus sering mengikau, sering melamun, kadang-kadang menyebut nama Lia gitu. Jadi di sini kan kecurigaan saya kan menjadi menumpuk Pak Ustadz. Semakin gitu. kuat Ya, semakin kuat. Di situ saya berusaha bagaimana caranya saya untuk membuktikan semuanya Pak Ustadz. Makanya itu saya tuh ingin sekali menyembuhkan penyakit suami saya itu tadi Pak Ustadz. Gitu. Iya, memang awalnya juga kan saya pernah melihat konsernya waktu itu bersama tim ya, juga Gus Idris, dan saya itu kan pernah mendeteksi ya memang Mbak Lia ini mempunyai sesuatu kekuatan magic ya, yang dipancarkan oleh wajahnya. Pokoknya dari seluruh tubuhnya itu ada sesuatu daya tarik ya. Mungkin kalau sama orang-orang yang apa namanya istilahnya tidak bisa menjaga nafsunya, itu akan cepat tergoda ya. Dan apalagi kalau Bapak Lurah ini kan pastinya royal ya, sering Iya. nyawer juga ya. Iya, betul sekali. Itu malah membuat Mbak Lia itu semakin apa ya istilahnya, semakin kuat untuk berkeinginan untuk mempengaruhi dari Bapak Lurah gitu. Mungkin apa saja yang pernah dikasihkan sama Mbak Lia sama Pak Lurah? Kemarin itu saya sempat bertengkar hebat Pak Ustadz ya sama suami saya. Dia minta katanya mau beli mobil baru, tapi saya tuh mobilnya udah ada. Saya menentangnya, saya bertengkar rame sama dia, jadi saya tuh melarangnya untuk mending masalah mobil tadi Pak. Ya. Ya tentunya Bu ya, kalau memang Pak Lurah sudah terpikat, jadi akan sangat mudah untuk Mbak Lia untuk meminta sesuatu, pasti akan dikasihkan. Kalau dia udah di pikirannya hanya dia gitu personnya Pak ya. Tapi sebelumnya belum pernah ya diobati, istilahnya diobati secara non medis, belum pernah ya Pak Lurah ya? Saya sudah pernah mencoba untuk menyembuhkan suami saya, tapi hasilnya itu
nggak ada nihil Pak gitu. Oh, berarti Jadi saya itu ya belum saya jodoh bingung, berarti. ya saya bingung harus bagaimana. Terus makanya saya berusaha untuk mencari solusi yang terbaik yang bagaimana untuk menyembuhkan suami saya tadi Ustaz gitu. Ya, memang intinya di hati ya, Bu ya, Bu Lurah ya. Ya, Kalau memang hatinya itu sepi atau jauh daripada dia apa namanya ingat sama yang Maha Kuasa, atau hatinya dia lagi keadaan bimbang, keadaan resah, bingung, maka akan cepat terpengaruh dengan sihir-sihir itu ya. Mungkin Pak Lurah itu banyak permasalahan dalam di kantornya, iya, maklumlah mengurusi orang banyak ya. iya, Tentunya kadang dia ajak permasalahan, akhirnya sempat dia itu apa namanya penat, capek, dan dia ingin mencari hiburan gitu ya. iya, bagus. Nah, dengan mencari hiburan itu tanpa disadari sama Pak Lurah, ternyata yang dia lihat itu adalah dia yang memiliki kekuatan magic ya, kayak Mbak Lia itu. Dan saya sarankan kalau sekarang ini Pak Lurah jangan sampai keluar kalau bukan hal tugasnya gitu ya. Kalau untuk melihat konser atau memanggil itu ya sekarang mungkin Ibu sudah melarangnya Bu ya. Sudah Pak Ustaz, saya untuk melarangnya pun saya tidak kuasa karena marah banget kalau saya melarang dia untuk keluar rumah atau melihat orkes atau konser-konser dangdut di luar itu. Saya melarangnya, tapi malah suami saya tuh marah besar Pak Ustaz. Saya jadi kewalahan untuk memikirkan itu tadi semua Pak Ustaz. Gitu. Jadi intinya Ibu kesini pingin mencari solusi atau mencarikan obat buat Bapak ya, Pak Lurah ya. Ya, Sekarang ini ya sering linglung ya, ya sering sekali linglung. sering linglung, sering lupa. Ya, pekerjaannya jadi nggak fokus di rumah gitu. Kantornya juga sering melamun juga gitu. Ya kalau Bapak Lurahnya nggak kesini emang agak sulit juga ya. Setidaknya saya harus bisa mengetahuinya lewat foto ya, foto suaminya. Mungkin saya bisa terawang apa sih yang ada di dalam tubuhnya yang sampai di Lurah itu apa namanya tergila-gila banget sama Mbak Ria. Iya, Pak Ustaz. Tapi kalau di tubuh Ibu juga nggak ada gangguan apa-apa selama ini. Kadang saya tuh merasakan sakit di punggung saya itu kayak seperti ada ular yang berjalan-jalan Pak Ustaz. Oh. Ya kadang itu kaki saya kadang secara tiba-tiba itu nggak bisa berjalan gitu Pak Ustaz. Jadi saya tuh kayak ada apa duri-duri yang menancap pada kaki saya Pak Ustaz. Gitu. Padahal saya sebenarnya tidak punya riwayat penyakit yang seperti itu. Saya alami ya baru sekali ini Pak Ustaz. Saya mengalaminya. Oh, jadi ada efeknya juga ya dari Pak Lurah Barangkali ya. sering Iya, barangkali. linglung, kok Ibu juga merasakan hal yang aneh ya. Ya, Pak Ustaz. Ya itu mungkin karena ada sesuatu yang direncanakan sama Mbak Lia terhadap Ibu Lurah. Mungkin karena Pak Lurah ini supaya gampang dia tundukkan, jadi nggak ada lagi yang jadi penghalang. Tentunya penghalangnya ya ibu sendiri ya, istrinya. Ya mungkin kalau soal penyakit Ibu, sementara Ibu sebelum saya bersihkan bisa mandi dulu ya. Di sini ada juga air asma ya,
air asma ya memang sudah dibacakan asma-asma, dan itu kalau ibu bisa melihat secara goib itu air itu memang warnanya berubah-ubah ya, kadang itu merah gitu ya airnya itu. Insya Allah dengan ibu mandi air asma dulu, yang nempel-nempel itu akan luntur, dan nanti masalah di penyakit yang ada di dalamnya nanti bisa menyusul. Ntar saya sama tim dibersihkan Bu ya. Ya. Dan saya juga mungkin kalau masalah Pak Lurahnya ibu nanti bisa foto aja Bu ya. Foto di print saja, kalau ada HP di print, dan nanti akan saya terawang dan tarik secara jarak jauh sebelum bapaknya ibu bawa ke sini gitu Bu ya. Iya Pak Ustaz. Ya mungkin ibu ini ibu capek ya perjalanan jauh ya, perlu istirahat juga, dan saya sarankan habis ini ibu mandi air asma dulu untuk penanganan yang selanjutnya. Mungkin ada sesuatu yang bertanyakan Bu tentang masalah bapaknya atau ibu sendiri? Saya kira cukup sekian untuk saya konsultasi sama Ustadz. Ya, pokoknya ibu harus yakin ya Bu ya. Kita saya. semua hanyalah perantara, dan Ya, kami di sini juga hanya bersandar meminta pertolongan sama Allah, dan semuanya atas kehendak Allah, sembuhnya juga atas kehendak Allah, dan itu semua ada hikmah untuk keluarga ibu ya Bu ya. Nah sahabat, inilah Ibu Lurah ya yang menjadi korban daripada ilmu atau kekuatan magicnya dari Mbak Lia. Dan sahabat, semoga saja enggak ada lagi korban yang serupa yang menimpa Bapak Lurah dan juga Ibu Lurah ini. Dan saya berharap semoga sahabat semuanya bisa menjaga hati, menjaga iman, selalu berzikir, ingat sama Allah, terus berselawat kepada Rasulullah agar Allah jauhkan dari segala hal-hal gangguan sihir, gangguan tenun, dan juga gangguan makhluk-makhluk yang jahat yang akan merugikan, merusak rumah tangga sahabat semuanya. Dan saya akhiri saya sahabat, tapi sebelum saya undur diri, mari kita untuk berselawat dulu agar pertemuan ini menjadi suatu keberkahan, dan juga Allah berikan solusi yang terbaik, kesembuhan bagi Bapak Lurah dan juga Ibu Lurah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Baik sahabat, sebelumnya saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan saya. Tentunya banyak hal yang salah dan kurang bagi saya untuk sahabat semuanya, dan
Saya undur diri dan saya akhiri, saya sahabat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.